Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani Mutia Rahmasari dengan NIM O1A1200071 dari kelas B. Saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Yang pertama yaitu definisi. Definisi meliputi definisi dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Yang pertama yaitu definisi glikolisis. Glikolisis merupakan suatu lintas pusat universal dari katabolisme glukosa. Tidak hanya di dalam hewan dan tumbuhan, tetapi juga di dalam banyak mikroorganisme. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. NADH atau nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron H sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. ATP atau adenosin trifosfat juga merupakan senyawa berenergi tinggi. Yang kedua yaitu pengertian dari glikogenolisis. Proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen menjadi monomer glukosa yang terjadi melalui jalan yang berbeda tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu pengertian glikogenesis. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati, karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Yang keempat yaitu pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti perubahan. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Metabolisme juga dapat diartikan sebagai proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Yang kelima yaitu pengertian katabolisme. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi. Energi yang dilepaskan pada umumnya berupa ATP. Pada lintasan katabolisme, molekul berukuran besar seperti polisakarida lipid, asam nukleat, dan protein akan terombak menjadi beberapa molekul yang lebih kecil seperti monosakarida, asam lemak, nukleotida, dan asam amina. Katabolisme merupakan proses ketika tubuh mencerna makanan menjadi molekul-molekul kecil di dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi atau penguraian karbohidrat. Katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan salah satunya adalah kalori atau energi. Yang terakhir yaitu pengertian dari anabolisme. Anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Jika katabolisme adalah pemecahan molekul berukuran besar menjadi molekul berukuran kecil, anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar menjadi molekul yang lebih besar, seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Materi selanjutnya yaitu proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Respirasi aerob bisa diartikan sebagai sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen.
Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air atau H2O. Kejadian ini akan berlangsung dalam tubuh kita di dua tempat, yaitu sitoplasma, tempat berlangsungnya glikolisis, dan mitokondria, tempat berlangsungnya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat, dalam hal ini glukosa, yang digunakan untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Glikolisis anaerob adalah transformasi glukosa menjadi laktat ketika oksigen tersedia dalam jumlah terbatas. Glikolisis anaerobik hanya merupakan alat produksi energi yang efektif selama latihan singkat dan intens, menyediakan energi untuk jangka waktu mulai dari 10 detik hingga 2 menit. Hal ini jauh lebih cepat daripada metabolisme aerobik. Sistem glikolisis anaerobik, dalam hal ini asam laktat, dominan dari sekitar 10-30 detik selama upaya maksimal. Sistem ini mengisi ulang dengan sangat cepat selama periode ini dan menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa atau sekitar 5% dari energi potensial glukosa, yakni 38 molekul ATP. Kecepatan ATP diproduksi sekitar 100 kali lipat dari fosforilasi oksidatif. Glikolisis anaerobik dianggap sebagai alat utama produksi energi pada organisme awal sebelum oksigen berada pada konsentrasi tinggi di atmosfer dan dengan demikian akan mewakili bentuk produksi energi yang lebih kuno dalam sel. Respirasi anaerob ini tergolong ke dalam katabolisme karbohidrat karena memecah dan menyederhanakan glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron saja. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Berikut adalah diagram dalam proses respirasi aerob dan respirasi anaerob. Materi selanjutnya yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Karbohidrat, lemak, dan protein bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang tujuannya untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, lemak, maupun protein. Titik temu dari berbagai jalur, baik karbohidrat, lemak, dan protein di jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar yang ada di dalam sel. Hasil katabolisme lemak, karbohidrat, dan protein ini bermanfaat dalam menghasilkan senyawa-senyawa lain. Senyawa-senyawa lain tersebut dapat membentuk ATP, hormon maupun komponen hemoglobin maupun komponen sel yang lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan lemak merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Berbeda halnya dengan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen namun lebih sedikit hidrogen terikat merupakan senyawa yang lebih teroksidasi. Keterikatan karbohidrat, protein, dan lemak atau lipid yaitu ketiganya akan dimetabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A merupakan substrat untuk siklus Krebs, kemudian dari siklus Krebs dihasilkan karbon dioksida. Materi berikutnya yaitu energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Simpanan energi paling banyak ada pada senyawa karbon yang tereduksi, dan jika ada pembakaran sempurna, dapat membebaskan energi yang lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan pada karbohidrat dan protein menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Meskipun demikian, jalur katabolisme yang berbeda pada glukosa
dan asam glutamat dapat menghasilkan ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat yang memiliki jumlah karbon yang sama dengan glukosa, yaitu 6 karbon, menghasilkan 44 ATP. Akibatnya, jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan jumlah energi yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Selanjutnya, jumlah energi yang dihasilkan oleh protein setara dengan jumlah energi yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Setiap gram lemak bila dioksidasi akan menghasilkan 2 kali lipat dari jumlah energi yang dihasilkan karbohidrat dan protein pada setiap gramnya. Rantai asam lemak yang banyak mengandung gugus CH2 merupakan bentuk penyimpanan yang ideal dalam surplus energi metabolik, sehingga energi yang dihasilkan juga besar karena zat tersebut sangat tereduksi. Lemak disimpan paling pekat dan sedikit mengandung air. Materi yang terakhir yaitu gangguan metabolisme lipid. Ada beberapa macam gangguan metabolisme lipid, salah satunya yaitu Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs adalah kelainan neurodegeneratif langka di mana kekurangan enzim heksosaminidase A mengakibatkan akumulasi berlebihan lemak tertentu yang dikenal sebagai gangliosida di otak dan sel saraf. Akumulasi gangliosida yang abnormal ini menyebabkan disfusif progresif sistem saraf pusat. Penyakit Tay-Sachs dikategorikan sebagai penyakit penyimpanan lisosom. Lisosom sendiri adalah unit pencernaan utama dalam sel. Enzim dalam lisosom memecah atau mencerna nutrisi termasuk karbohidrat dan lemak kompleks tertentu seperti glikosphingolipid. Ketika salah satu dari enzim lisosom ini seperti heksosaminidase A hilang atau tidak efektif, glikosphingolipid mulai menumpuk di lisosom. Jika terlalu banyak penumpukan bahan-bahan ini di lisosom, sel-sel dalam sistem saraf akan merosot dan mati. Bentuk paling umum dari penyakit Tay-Sachs adalah bentuk infantil, yang dapat muncul sekitar usia 6 bulan sebagai penglihatan yang berkurang dan respon kejut yang berlebihan dan akhirnya berkembang menjadi hilangnya keterampilan dan kejang secara bertahap pada usia 2 tahun dan kematian dini, biasanya pada usia 5 tahun. Ada juga versi remaja dari penyakit yang dimulai pada usia sekitar 5 tahun dan bentuk dewasa dari penyakit Tay-Sachs yang juga dikenal sebagai penyakit Tay-Sachs yang berawal terlambat atau LOTS, yang dimulai pada akhir remaja. Ketiga bentuk penyakit Tay-Sachs diwariskan secara resesif autosom dan usia onset adalah fungsi dari jumlah jika ada aktivitas enzim sisa. Gejala dari penyakit Tay-Sachs. Yang pertama, gejala pada bayi. Saat kanak-kanak, penyakit Tay-Sachs ditandai dengan kurangnya aktivitas enzim heksosaminidase A. Gangguan ini sering berkembang pesat, mengakibatkan kemunduran kognitif dan fisik yang signifikan. Gejala awal yang biasanya berkembang antara 3 dan 6 bulan dapat berupa kelemahan otot ringan, otot berkedut atau tersentak mioklonik, dan respon kejut yang berlebihan, seperti saat ada suara yang tiba-tiba atau tidak terduga. Respon kejut mungkin sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kepekaan terhadap suara atau hipersensitivitas akustik. Antara 6 dan 10 bulan, bayi yang terkena penyakit Tay-Sachs ini mungkin gagal mendapatkan keterampilan motorik baru. Mereka mungkin tidak lagi melakukan kontak mata dan mungkin ada gerakan mata yang tidak biasa. Mereka mungkin lesu dan mudah tersinggung. Seiring bertambahnya usia bayi yang terkena penyakit Tay-Sachs ini, mereka mungkin mengalami pertumbuhan yang lambat, kelemahan otot yang progresif, dan penurunan tonus otot atau hipotonia. Bayi yang terkena juga dapat menunjukkan hilangnya penglihatan secara bertahap, kejang otot tak sadar atau mioklonus, gerakan lambat dan kaku atau spastisitas, dan hilangnya keterampilan yang diperoleh sebelumnya, yaitu regresi psikomotor seperti merangkak atau duduk. Gejala khas penyakit Tay-Sachs adalah munculnya bercak makula atau merah ceri
Penemuan oftalmologi ini muncul dari akumulasi abnormal bahan yang tidak tercerna pucat di makula yang kontras dengan latar belakang transparan tipis foveal yang mengekspos pembuluh darah koroid normal yang kaya. Temuan karakteristik ini terjadi pada sekitar 90% individu dengan penyakit Tay-Sachs infantile. Seiring bertambahnya usia bayi, komplikasi yang lebih serius dapat terjadi termasuk kejang, kesulitan menelan, kehilangan penglihatan, kelumpuhan, dan gangguan pendengaran progresif. Defisit kognitif tambahan mungkin termasuk kebingungan, disorientasi, dan/atau kemunduran kemampuan intelektual. Akhirnya, bayi menjadi tidak responsif terhadap lingkungan dan sekitarnya. Pada usia 3-5 tahun, komplikasi yang mengancam jiwa mulai terjadi, seperti pneumonia aspirasi yang menyebabkan gagal napas. Selanjutnya yaitu gejala penyakit Tay-Sachs pada remaja. Penyakit Tay-Sachs pada remaja bisa terjadi antara usia 2 dan 10 tahun. Salah satu tanda awal ialah seringkali terjadi kecanggungan dan ketidakkoordinasian. Ini terjadi karena anak-anak yang terkena memiliki masalah dalam mengontrol gerakan tubuh mereka atau ataksia. Anak-anak cenderung mengalami kehilangan kemampuan bicara, kecakapan hidup, dan intelektual secara progresif. Individu yang terkena mungkin atau tidak mengembangkan bintik merah ceri di mata. Degenerasi saraf optik atau atrofi optik dapat terjadi. Beberapa anak mungkin mengalami retinitis pigmentosa, yaitu suatu kehilangan progresif dan degenerasi sel-sel di retina tempat bentuk dan warna pertama kali dikodekan. Anak-anak yang terkena menjadi kurang responsif terhadap lingkungan dan sekitarnya. Komplikasi yang mengancam jiwa biasanya terjadi sekitar usia 15 tahun. Selanjutnya yaitu gejala penyakit Tay-Sachs pada orang dewasa atau penyakit Tay-Sachs onset akhir. Presentasi dan gejala-gejala yang berhubungan dengan penyakit Tay-Sachs onset lambat sangat bervariasi. Onset penyakit dapat bervariasi dari remaja akhir hingga dewasa. Variabilitas ini dapat terjadi bahkan di dalam anggota keluarga yang sama yang terkena dampak. Misalnya, dalam keluarga tertentu, satu orang mungkin memiliki gejala di usia 20-an, sementara yang lain mencapai usia 60-an atau 70-an dengan gejala ringan yang relatif lebih ringan. Gangguan berkembang jauh lebih lambat daripada bentuk penyakit kekanak-kanakan atau remaja. Gejala awal yang terkait dengan penyakit Tay-Sachs onset lambat mungkin termasuk kelemahan dan pengecilan otot yang progresif atau atrofi neurogenik inkoordinasi dan kecanggungan dari disfungsi cerebelar atau ataksia, atau presentasi psikiatri akut. Seiring bertambahnya usia, individu yang terkena otot berkerut atau fasikulasi, kram, kelemahan, dan pengecilan otot berkembang yang mempengaruhi khususnya otot pada paha depan dan fleksor pinggul, dan kemudian otot trisep. Pasien harus mengunci lututnya dalam keadaan hiperekstensi agar dapat berdiri dan menopang berat badannya. Kegagalan untuk melakukannya mengakibatkan jatuh dan pada akhirnya menyebabkan perlunya alat untuk membantu berjalan. Pasien mungkin menunjukkan tremor dan bicara cadel progresif atau dysarthria. Kesulitan menelan atau disfagia mungkin muncul pada tahap lanjut penyakit. Beberapa individu yang terkena mengalami manifestasi kejiwaan akut atau mania, depresi akut atau psikotis yang mungkin memerlukan perawatan psikiatri darurat. Seiring waktu, kesulitan kognitif termasuk disfungsi eksekutif dan beberapa kesulitan memori mungkin muncul. Selanjutnya yaitu penyebab dari penyakit Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen heksosaminidase subunit alpha atau hexa. Gen memberikan petunjuk untuk struktur dasar protein yang kesemuanya memainkan peran penting dalam banyak fungsi dan struktur tubuh. Ketika mutasi terjadi pada gen, produk protein mungkin rusak, tidak efisien, atau tidak ada. Bergantung pada fungsi protein, ini dapat mempengaruhi banyak sistem organ tubuh termasuk otak.
Daheksagen mengkodekan struktur protein heksa yang merupakan subunit enzim heksosaminidase A. Lebih dari 80 mutasi yang berbeda dari heksagen telah diidentifikasi pada individu dengan penyakit ini. Mewarisi dua salinan mutasi dari gen heksa atau homozigot menyebabkan defisiensi enzim heksosaminidase A yang diperlukan untuk memecah GM2 gangliosid, yaitu sebuah glikosphingolipid di dalam sel-sel tubuh. Kegagalan untuk memecah GM2 gangliosid mengakibatkan akumulasi abnormal di otak dan sel-sel saraf yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan progresif dari sistem saraf pusat. Pada penyakit TSH infantil terdapat kekurangan total heksosaminidase A. Pada penyakit seks remaja dan onset lambat, terdapat aktivitas enzim heksosaminidase A yang minimal, tetapi masih ada yang menjelaskan mengapa gangguan ini mungkin kurang parah dan berkembang di atas kecepatan lebih lambat dari penyakit TSH pada anak-anak. Penyakit TSH diturunkan sebagai penyakit resesif autosom. Gangguan genetik resesif terjadi ketika seseorang mewarisi dua salinan gen abnormal, satu dari setiap orang tuanya. Jika seseorang individu mewarisi satu salinan gen normal dari satu orang tua dan salinan abnormal bermutasi gen dari orang tua lainnya, orang tersebut akan menjadi pembawa penyakit tetapi tidak akan mengembangkan penyakit. Risiko dari dua orang tua carrier untuk mewariskan gen yang diubah dan memiliki anak yang terpengaruh adalah 25% pada setiap kehamilan. Risiko memiliki anak yang menjadi carrier seperti orang tua adalah 50% pada setiap kehamilan. Kesempatan seorang anak untuk menerima gen normal dari masing-masing orang tua adalah 25%. Risikonya sama untuk pria dan wanita. Populasi yang terkena dampak. Penyakit TSH menyerang pria dan wanita dalam jumlah yang sama. Penyakit TSH dulu dianggap sebagai penyakit prototipe orang Yahudi keturunan Askenazi. Konseling komunitas dan upaya screening carrier di komunitas ini telah berhasil mengurangi prevalensi penyakit ke angka yang kira-kira setara dengan populasi non-Yahudi. Peningkatan prevalensi penyakit TSH juga dilaporkan pada kelompok etnis lain, termasuk mereka yang tinggal di komunitas Cajun Louisiana dan Tenggara Quebec. Pada populasi umum, tingkat pembawa penyakit TSH sekitar 1 dari 250 sampai 300 orang. Selanjutnya yaitu diagnosa dari penyakit TSH. Diagnosa penyakit TSH dapat dikonfirmasi dengan evaluasi klinis menyeluruh dan tes khusus seperti tes darah yang mengukur tingkat aktivitas enzim heksosaminidase A. Pengujian genetik molekuler untuk mutasi pada gen heksa dapat mengkonfirmasi diagnosis penyakit TSH. Dengan munculnya lebih banyak panel gen dan eksom serta sequencing genom keseluruhan, lebih banyak pasien pada awalnya didiagnosis dengan pengujian molekuler diikuti dengan konfirmasi enzimatik. Ada kemungkinan bahwa diagnosis penyakit TSH dapat dicurigai sebelum lahir, berdasarkan tes khusus seperti amniostensis dan pengambilan sampel filus chorionic atau CVS. Selama amniosentesis, sampel cairan yang mengelilingi janin yang sedang berkembang dikeluarkan, sedangkan CVS melibatkan pengambilan sampel jaringan dari sebagian plasenta. Sampel ini dipelajari untuk menentukan aktivitas heksosaminidase A. Ketiadaan atau aktivitas yang sangat berkurang menunjukkan diagnosis. Diagnosis prenatal juga dimungkinkan melalui pengujian genetik molekuler dari sampel jaringan yang diperoleh melalui CVS atau amniosentesis, terutama jika mutasi penyebab penyakit pada gen heksa diketahui dalam keluarga. Pengujian pembawa penyakit untuk penyakit TSH dapat dilakukan dari sampel darah dan menentukan apakah seseorang pembawa satu salinan gen heksa penyebab penyakit. Kerabat individu dengan penyakit TSH dapat diuji untuk menentukan apakah mereka pembawa penyakit. Selanjutnya yaitu pengobatan dari penyakit TSH.
Ada dua jenis pengobatan dari penyakit TSH, yaitu terapi standar dan terapi investigasi. Yang pertama yaitu terapi standar. Tidak ada pengobatan yang disetujui untuk penyakit TSH. Pengobatan diarahkan pada manajemen gejala individu. Perawatan mungkin memerlukan upaya terkoordinasi dari tim spesialis, dokter anak, ahli saraf, ahli patologi wicara, spesialis yang menilai dan menangani masalah pendengaran atau audiolog, spesialis mata, dan profesional perawatan kesehatan lainnya mungkin perlu bekerja sama untuk mengembangkan rencana perawatan anak yang terpengaruh penyakit TSH. Karena potensi kesulitan makan, bayi harus dipantau status nutrisinya dan hidrasi yang tepat. Dukungan nutrisi dan suplementasi mungkin diperlukan. Kadang-kadang, selang makanan mungkin diperlukan untuk membantu mencegah makanan, cairan, atau benda asing lainnya masuk ke paru-paru secara tidak sengaja atau aspirasi. Antikonvulsan dapat digunakan untuk mengobati kejang pada beberapa orang dengan penyakit TSH, tetapi mungkin tidak efektif pada semua orang. Jenis dan frekuensi kejang dapat berubah seiring waktu pada beberapa individu yang memerlukan perubahan jenis atau dosis obat. Konseling genetik direkomendasikan untuk individu yang terkena dampak dan keluarganya. Dukungan psikososial direkomendasikan untuk seluruh keluarga. Yang kedua yaitu terapi investigasi. Terapi penggantian enzim atau ERT telah dipertimbangkan dan dikembangkan untuk gangguan penyimpanan lisosom. Pada penyakit TSH, terapi penggantian enzim melibatkan penggantian heksosamidat A yang hilang atau kekurangan, ketidakmampuan untuk menemukan cara untuk mengirimkan enzim pengganti atau molekul besar untuk melewati sawar darah otak, membatasi strategi ini. Terapi pendamping juga sedang dipelajari untuk terapi penyakit TSH. Jenis terapi ini melibatkan molekul yang sangat kecil yang disebut pendamping yang menempel pada enzim heksosaminidase A yang baru disintesis. Pendekatan ini berusaha melindungi degradasi heksosaminidase A abnormal di dalam sel sebelum terdegradasi, sehingga memungkinkan heksosaminidase A meskipun kurang untuk melakukan aktivitasnya untuk jangka waktu yang lebih lama. Pendamping yang disebut pirimetamin telah dipelajari sebagai pengobatan untuk penyakit TSH. Individu yang terkena dampak yang minum obat menunjukkan peningkatan aktivitas heksosaminidase A. Namun, peningkatan aktivitas tidak menyebabkan perbaikan gejala yang nyata dan disertai dengan efek samping yang tidak diinginkan. Terapi pengurangan substrat untuk penyakit TSH berusaha untuk mengurangi beban substrat secara keseluruhan, yakni gangliosit, yang membutuhkan degradasi dengan mengurangi sintesisnya. Dalam kasus TSH, pengurangan substrat memerlukan beberapa derajat penetrasi ke dalam sistem saraf pusat melintasi sawar darah ke otak karena beban penyakit ada di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Strategi tersebut saat ini sedang diselidiki secara klinis. Terapi gen juga sedang dipelajari sebagai pendekatan lain yang mungkin untuk terapi beberapa gangguan penyimpanan lisosom. Dalam terapi gen cacat yang ada pada pasien diganti dengan gen normal untuk mengaktifkan produksi enzim aktif dan mencegah perkembangan dan perkembangan penyakit. Mengingat transfer permanen dari gen normal yang dapat menghasilkan enzim aktif di semua lokasi penyakit. Bentuk terapi ini secara teoritis paling mungkin mengarah pada penyembuhan. The TSH Gene Therapy atau TSGT Konsortium adalah sekelompok ilmuwan kolaboratif yang berusaha menerjemahkan informasi dari studi model hewan ke dalam uji klinis. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.